terjadi pada saya 3 minggu yang lalu. Tepatnya pada hari Minggu, saya dan teman-teman pergi ke kota Jakarta untuk liburan. Kami berangkat dengan kereta api dan tiba di stasiun kota. Hari mulai pukul 11 siang, dan cuaca yang panas tidak menyurutkan orang yang ingin menikmati kota tua. Teman-teman saya dan saya pergi ke Taman Fathahillah, itu luar biasa. Sama di luar negeri, kerumunan tidak menghentikan mereka untuk muncul. Entah kenapa, mata ini selalu tertuju pada restoran ayam goreng cepat saji yang terkenal itu. Bagi Anda yang pernah ke kota pasti tahu namanya. Bagian bawah bangunan digunakan untuk restoran, sedangkan bagian atasnya kosong. Beberapa jendela di lantai 2 tidak memiliki cermin dan daun jendela. Untuk beberapa alasan, seseorang sepertinya berdiri di sana memperhatikan kerumunan. Mungkin saya melihat sosok itu menoleh ke arah saya, dan itu mengganggu saya. Tuhan, tidak, matanya kosong, tapi ada kemarahan. Aku segera membuang muka. Karena cuaca panas di Jakarta, saya dan teman saya masuk ke Museum Sejarah Jakarta. Satu kata yang membuat saya penasaran adalah Dumeon. Teman saya tidak mau pergi ke penjara itu. Tapi entah bagaimana, sepertinya ada energi yang kuat yang menarik saya ke semua sel. Entah kenapa, tapi saat itu banyak sekali orang, kenapa aku merasa kesepian. Pertama saya pergi ke ruang tahanan di sebelah kiri. Sedih, gelap, pengap, dengan langit-langit rendah, bulatan besi untuk borgol kaki di dalam sel. Saya melihat seseorang duduk di sisi kiri penjara. Saya pikir itu pengunjung, tapi kenapa dia tidak memakai pakaian, hanya celana pertanian, dan sosoknya kurus. Dia berusia sekitar 20 tahun. Instingku bekerja, nan ayolah. Dia bukan manusia. Aku bergegas keluar dari ruang bawah tanah. Begitu saya sampai di gerbang penjara, saya mendengar suara seorang pria berkata, apa yang saya lakukan salah, bawa saya ke sini. Saya tidak tahu mengapa rasanya kaki seseorang mendorong saya kembali ke penjara. Benar saja, pria itu masih duduk di sana dan langsung menatapku. Dia berkata, apa yang saya lakukan salah? Anda bisa melihat wajah sedih, tetapi juga amarah yang penuh dendam. Aku panik dan berlari kembali keluar. Anehnya, kaki kiri saya terasa berat begitu saya keluar dari pintu. Saya bahkan harus menyeret untuk berjalan, dan saya mendengar suara rantai diseret. Bantu aku, ya Allah, jadilah di hatiku. Kaki ini menjadi semakin sakit dan berat, dan suara rantai-rantai bisa terdengar. Begitu saya menunda-nunda, saya langsung mendatangi satpam yang sedang bertugas. Tuan, tolong bantu saya. Keamanan bingung. Ada apa, Pak? Ada yang bisa saya bantu? Lalu saya jawab, saya dari penjara bawah tanah Pak, kaki saya dirantai. Satpam itu langsung mengerti dan menghubungi temannya. Saya dikeluarkan dari penjara, dan teman satpam itu yang mengangkat kaki kiri saya sambil membaca doa. Saya tidak tahu mengapa, tetapi ada kesedihan yang tak terlukiskan, dan air mata mengalir tanpa sadar. Tapi tiba-tiba sepertinya aku kembali ke masa lalu. Ada seorang anak kecil yang dibawa oleh tentara Belanda dan dijebloskan ke dalam penjara. Bukan hanya dia, ada beberapa orang juga di sana. Penuh dan sempit, pemuda itu meninggal dan tidak dikuburkan dengan benar. Tiba-tiba sebuah tangan menepuk pundakku. Ternyata satpam. Ketika saya melihat sekeliling, semuanya menghilang. Kakiku mulai terasa ringan. Saya berterima kasih kepada satpam yang telah membantu saya. Saya menyimpulkan bahwa dia ingin mengirim pesan mengapa tidak ada yang salah, tetapi dia ditahan dan menginginkan pemakaman yang layak.